Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Natalia Brusnuraya. Saya selaku moderator dari kelompok 12 yang akan membahas bab 7 tentang Knowledge Capture System Management pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan, di mana ada rekan saya, Vika Handayani, Alfiza Tiapraja, dan juga Ahmadi Urip. Materi pertama saya adalah What are Knowledge Capture System? Jadi, Knowledge Capture System adalah sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan memformalkan pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok organisasi agar dapat digunakan kembali oleh orang lain. Jadi, sistem ini mengumpulkan pengetahuan yang mungkin ada pada manusia dan kemudian diimplementasikan ke dalam suatu dokumen atau proses organisasi agar dapat digunakan lagi oleh orang lain. Nah, materi saya selanjutnya adalah mekanisme manajemen pengetahuan untuk menangkap pengetahuan tacit atau tersirat menggunakan cerita organisasi. Yang pertama, kita tuh harus tahu apa sih tacit knowledge itu. Jadi tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang berasal dari experience atau pengalaman diri sendiri. Nah, secara formal ini tuh sulit ditulis atau didokumentasikan. Dan contoh penggunaan itu seperti cara penyelesaian konflik, strategi menghadapi klien, dan pengambilan keputusan dalam situasi kritis. Jadi hal-hal tersebut itu udah pernah dialami sebelumnya dan menjadi experience, kemudian menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Jadi materi selanjutnya adalah teknik mengorganisasi dan memanfaatkan cerita dalam organisasi. Jadi sebelum cerita tersebut dimanfaatkan, ada baiknya cerita tersebut di organisasi terlebih dahulu. Contohnya seperti mendokumentasikan cerita dalam database atau intranet. Kemudian mengelompokkan cerita berdasarkan tema seperti keberhasilan, kegagalan, maupun inovasi. Yang selanjutnya ada membuat video atau podcast internal. Setelah cerita tersebut di organisasi, lalu cerita tersebut dimanfaatkan seperti sesi sharing atau knowledge sharing rutin, mentoring and coaching, pelatihan berbasis studi kasus nyata, dan onboarding karyawan baru. Jadi cerita-cerita tersebut yang sudah terorganisir sudah bisa dimanfaatkan dan kemudian digunakan untuk penyelesaian masalah dan hal-hal lain yang diperlukan. Selanjutnya, konsep MAPS dalam pembelajaran. Konsep MAPS dikembangkan berdasarkan teori Ausubel 1963. Pembelajaran terjadi ketika konsep baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang. Agar pembelajaran bermakna diperlukan yang pertama, penyajian materi yang jelas. Yang kedua, pengetahuan awal yang relevan dari peserta didik. Yang ketiga, motivasi untuk menghubungkan pengetahuan baru yang lama. Konsep MAPS membantu mengidentifikasi konsep sebelum pembelajaran, membangun kerangka pengetahuan, dan menghubungkan konsep melalui cross-links. Selanjutnya, penerapan konsep MAPS dalam pendidikan. Teknik konsep mapping digunakan di berbagai bidang ilmu. Konsep MAPS memiliki kemampuan ekspresif yang tinggi karena dapat, yang pertama, menghubungkan berbagai konsep dengan kata penghubung. Yang kedua, menunjukkan bagaimana makna suatu konsep berkembang. Yang ketiga, konsep yang sama dapat memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Yang terakhir, konsep MAPS juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu topik. Konsep MAPS untuk menangkap pengetahuan ahli. Konsep MAPS membantu mengformalkan dan menangkap pengetahuan dari para ahli. Pengetahuan tersebut kemudian disusun dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Representasi ini mempermudah proses transfer pengetahuan dalam organisasi. Selanjutnya, Knowledge Capture System based on Concept MAPS. Salah satu sistem yang digunakan adalah CMAP Tools. Tujuan utama CMAP Tools adalah menangkap dan mempresentasikan pengetahuan para ahli. Konsep MAPS dalam sistem ini juga berfungsi sebagai antarmuka untuk menjelajahi pengetahuan suatu domain. Fungsi CMAP Tools yang pertama, membantu mengatasi navigasi dalam sistem hypermedia. Yang kedua, menjadi panduan untuk menelusuri hubungan logis antara berbagai konsep. Dan yang terakhir, tidak hanya sebagai alat representasi pengetahuan, tetapi juga sebagai alat eksplorasi pengetahuan. Selanjutnya, fitur dalam konsep map browser. Setiap
mode konsep dapat berisi informasi tambahan. Informasi tersebut dapat berupa yang pertama gambar, teks, video atau audio, link internet, konsep map lain yang berkaitan. Hal ini membuat pengguna memahami konsep secara lebih lengkap dan konseptual. Selanjutnya, manfaat konsep map interface. Yang pertama, menampilkan struktur hierarki pengetahuan. Kedua, memudahkan pengguna mengetahui posisi konsep dalam keseluruhan struktur pengetahuan. Yang ketiga, memungkinkan perpindahan antar peta konsep dengan mudah. Yang terakhir, menjadi cara efektif untuk mengorganisasi dan menjelajahi pengetahuan dalam berbagai bidang. Baik, selanjutnya adalah context-based reasoning atau penalaran berbasis konteks. Penalaran ini merupakan model yang menjelaskan bagaimana manusia itu mengambil keputusan yang berdasarkan situasi atau konteks yang sedang dihadapi oleh manusia tersebut. Nah, konsep utama dari penalaran berbasis konteks ini atau context-based reasoning itu yang pertama ada konteks atau biasa kita sebut tuh seperti situasi tertentu. Jadi setiap situasi itu punya aturan dan tindakan tersendiri. Kemudian ada perubahan konteks itu kalau situasi berubah, cara berpikir dan tindakan ikut berubah juga. Yang kemudian ada fokus pada hal penting, tidak semua informasi itu diproses, hanya yang relevan saja yang diproses gitu. Selanjutnya ada struktur dalam konteks based reasoning. Struktur tersebut yang pertama ada mission konteks atau tujuan utama dari konteks tersebut. Kemudian ada main konteks atau aktivitas utamanya, apa yang sedang dikerjakan, aktivitas utamanya apa. Dan terakhir ada subkonteks, yaitu detail aktivitas atau detail dari semua aktivitas yang dilaksanakan dalam konteks based reasoning ini. Kemudian ada cara kerja konteks based reasoning. Yang pertama itu sistem mengenali situasi saat ini. Kemudian ada memilih konteks yang sesuai. Kemudian menjalankan tindakan berdasarkan konteks tersebut. Dan yang terakhir, jika situasi berubah, maka akan pindah ke konteks yang lain. Dan kelebihan dari konteks based reasoning ini, yang pertama itu bisa meniru cara berpikir manusia. Yang kedua lebih efisien. Yang ketiga fleksibel. Dan yang keempat atau yang terakhir cocok untuk menangkap pengetahuan ahli. Baik, yang selanjutnya ada knowledge capture system based on context based reasoning. Ini merupakan sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan memodelkan pengetahuan ahli dengan pendekatan konteks based reasoning atau berdasarkan situasi atau konteks. Sistem ini tidak hanya menyimpan pengetahuan tapi juga cara berpikir para ahli dalam situasi tertentu. Tujuan utama dari knowledge capture system based on context based reasoning itu yang pertama adalah mengubah tacit knowledge atau pengalaman itu menjadi explicit knowledge atau terdokumentasi. Kemudian yang kedua ada mempermudah transfer pengetahuan ke orang lain. Dan yang ketiga ada mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Oke, materi selanjutnya itu ada hambatan dalam penerapan knowledge capture system. Nah, di hambatan ini tuh ada 3 jenis hambatan. Yang pertama itu ada hambatan organisasi, lalu yang kedua itu ada hambatan individu, dan yang ketiga itu ada hambatan teknis. Nah, untuk hambatan organisasi itu ada yang pertama, kurangnya dukungan manajemen puncak. Nah, jadi hambatan ini tuh karena tanpa komitmen dari pimpinan, penerapan sistem itu tidak menjadi prioritas dan sulit berjalan secara optimal. Lalu penyebabnya yang kedua itu ada budaya organisasi yang tidak mendukung berbagi pengetahuan. Jadi, jika karyawan itu tidak terbiasa melakukan knowledge sharing, sistem yang tersedia itu tidak akan dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang ketiga itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, perubahan sistem kerja itu kan sering menimbulkan penolakan karena karyawan itu merasa nyaman dengan metode yang lama. Terus yang kedua itu ada hambatan individu. Nah, di hambatan individu ini biasanya karena yang pertama keengganan membagikan pengetahuan. Jadi, sebagian individu itu menganggap pengetahuan itu sebagai keunggulan pribadi yang tidak ingin dibagikan. Lalu yang kedua itu ada kurangnya motivasi dan insentif. Nah, ini itu tanpa penghargaan atau dorongan yang jelas, karyawan itu kadang kurang terdorong untuk mendokumentasikan pengetahuan mereka. Lalu yang terakhir itu ada perbedaan kemampuan dalam mengartikulasikan pengetahuan. Nah, jadi tidak semua individu itu mampu mengubah pengalaman mereka atau tacit knowledge mereka menjadi bentuk tertulis atau sistematis. Terus yang terakhir itu ada hambatan teknis. Di hambatan teknis ini
Dikarenakan yang pertama itu ada sistem yang kompleks dan sulit digunakan. Jadi antar muka yang tidak user friendly ini membuat pengguna enggan menggunakan sistem itu karena sulit digunakan itu tadi. Lalu yang kedua itu ada kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Nah, jadi pengguna itu tidak memahami cara kerja sistem. Jadi sulit untuk memanfaatkannya. Lalu yang ketiga itu ada masalah integrasi dengan sistem lain. Nah, jadi jika tidak terhubung dengan sistem organisasi lainnya, proses knowledge capture ini menjadi kurang efektif. Oke, selanjutnya itu ada tren perkembangan knowledge capture system. Nah, di sini itu ada pemanfaatan teknologi cerdas. Yang pertama itu ada integrasi artificial intelligence atau AI. AI ini membantu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyimpan pengetahuan secara lebih otomatis dan efisien. Lalu yang kedua itu ada penggunaan machine learning. Jadi sistem itu dapat mempelajari pola dari data yang ada untuk meningkatkan kualitas penangkapan pengetahuan. Terus ada fokus pada tacit knowledge. Nah, jadi di sini itu pengembangan metode baru untuk menangkap tacit knowledge. Nah, penelitian berupaya menemukan cara yang lebih efektif dalam mendokumentasikan pengalaman dan keahlian mereka. Jadi kayak masing-masing individu gitu. Lalu ada pendekatan berbasis konteks atau context based reasoning. Jadi sistem ini tuh dikembangkan agar mampu menangkap pengetahuan berdasarkan situasi dan pengalaman nyata. Pengalaman dari mereka itu sendiri. Lalu ada pengembangan desain dan integrasi sistem. Jadi di sini itu ada peningkatan kemudahan penggunaan atau user friendly system. Nah, desain sistem itu dibuat lebih sederhana agar partisipasi pengguna itu meningkat. Lalu ada integrasi dengan sistem organisasi lainnya. Jadi knowledge capture system ini dikembangkan agar terhubung dengan database dan sistem manajemen pengetahuan lainnya. Nah, teman-teman, berikut tadi adalah pembahasan tentang knowledge capture system yang sudah dibawakan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik di penghujung cerita dan pembahasan kali ini, saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang terdapat pada pembahasan saya maupun rekan-rekan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya.